Ia menyatukan stepa. Ia menaklukkan kerajaan demi kerajaan. Namanya menyebar lebih cepat daripada pasukannya. Lalu, pada Agustus 1227, Genghis Khan meninggal. Banyak yang mengira kekaisaran itu akan runtuh bersamanya. Mereka salah, karena yang ia bangun bukan hanya wilayah. Ia membangun sistem yang tidak bergantung pada satu orang. Agustus 1227. Tubuhnya dikuburkan secara rahasia di Mongolia. Namun, kekuasaannya baru memasuki fase yang lebih berbahaya. Genghis Khan meninggal dalam kampanye militer melawan Xia Barat. Penyebab pastinya tidak pernah benar-benar dipastikan. Beberapa sumber menyebut sakit, yang lain menyebut cedera akibat jatuh dari kuda. Namun yang pasti adalah ini: kematiannya dirahasiakan. Pasukannya terus bergerak selama berminggu-minggu, tanpa dunia tahu bahwa sang pemimpin sudah tidak lagi hidup. Tubuhnya dibawa kembali ke Mongolia. Lokasi pemakamannya tidak pernah diumumkan. Menurut kronik Mongol seperti The Secret History of the Mongols, proses pemakaman dijaga sangat ketat. Kisah populer menyebut, para pengawal yang mengetahui lokasi makam dibunuh untuk menjaga rahasia. Jalur pemakaman diduga diratakan oleh kuda agar tak tersisa jejak. Hingga hari ini, makam Genghis Khan belum ditemukan. Setelah kematiannya, kekaisaran tidak runtuh. Justru sebaliknya, struktur militer dan administratif yang telah ia bentuk cukup stabil untuk bertahan. Jochi, putra sulungnya, telah meninggal lebih dulu. Isu tentang garis keturunan Jochi sempat menjadi sumber ketegangan. Namun, konflik terbuka berhasil ditunda. 2 tahun kemudian, pada 1229, sebuah kurultai digelar. Ogedei, putra ketiganya, dipilih sebagai Great Khan. Keputusan itu bukan tanpa intrik. Aliansi dibentuk, dukungan dinegosiasikan. Namun sistem suksesi bekerja. Dan setelah Ogedei naik tahta, ekspansi dilanjutkan dengan intensitas yang lebih besar. The horse does not stop at rivers. It crosses them. Pada 1237, pasukan Mongol bergerak menuju wilayah Rus. Di bawah komando Batu Khan, cucu Genghis Khan melalui Jochi. Kota demi kota jatuh. Ryazan, Vladimir, Kiev pada 1240. Beberapa kota dihancurkan sepenuhnya, penduduknya dibunuh atau diperbudak. Yang menyerah lebih awal
seringkali diberi perlakuan lebih ringan, yang melawan dimusnahkan sebagai peringatan. Strateginya konsisten, teror sistematis untuk mencegah perlawanan berikutnya. Pada 1241, pasukan Mongol memasuki Eropa Tengah. Di Hungaria, pasukan Raja Bela keempat menghadapi Mongol di dekat Sungai Sajo. Mongol menggunakan taktik klasik mereka: serangan cepat, mundur pura-pura, pengepungan dari beberapa sisi, dan hujan panah jarak jauh sebelum kavaleri berat masuk. Pasukan Eropa yang terbiasa dengan pertempuran frontal tidak siap menghadapi mobilitas seperti itu. Dalam satu hari, tentara Hungaria hancur. Jalan menuju Eropa Barat terbuka. Namun, ekspansi mendadak berhenti pada akhir 1241. Setelah berita kematian Ogdi sampai ke barisan depan, para pangeran Mongol kembali ke timur untuk menentukan suksesi berikutnya. Eropa selamat, bukan karena kemenangan militer, tetapi karena politik internal Mongol. Di bawah penerus Genghis Khan, Mungke, Hulagu, dan kemudian Kublai, wilayah kekaisaran mencapai skala terbesar dalam sejarah daratan yang berkesinambungan. Dari Tiongkok hingga Eropa Timur, dari Siberia hingga Persia. Untuk pertama kalinya, sebagian besar Eurasia berada di bawah kendali politik yang terhubung. Ini menciptakan sesuatu yang kemudian dikenal sebagai Pax Mongolica. Jalur perdagangan relatif aman. Pedagang, utusan, dan misionaris dapat melintasi ribuan kilometer dengan perlindungan resmi. Teknologi menyebar. Kertas, bubuk mesiu, teknik percetakan, dan pengetahuan medis berpindah lebih cepat daripada sebelumnya. Tokoh seperti Marco Polo melakukan perjalanan ke Asia dalam sistem yang dibuat oleh Mongol. Namun stabilitas itu dibangun di atas fondasi penaklukan brutal. Pada 1258, Hulagu Khan memimpin pasukan ke Baghdad, pusat kekhilafahan Abbasiyah. Kota itu jatuh dalam waktu singkat. Perpustakaan besar dihancurkan, infrastruktur runtuh. Sumber-sumber Persia seperti Rashid al-Din dan Ibn al-Athir mencatat pembantaian dalam skala besar, meski angka pastinya diperdebatkan sejarawan modern. Kejatuhan Baghdad menandai akhir simbolis kekuasaan politik Abbasiyah. Dunia Islam berubah secara permanen. Pada pertengahan abad ke-14, jaringan perdagangan yang luas itu juga mempermudah penyebaran penyakit. Black Death menyebar dari Asia Tengah menuju Eropa antara 1346
hingga 1353. Salah satu peristiwa yang sering dikaitkan adalah pengepungan kota Kafah di Crimea pada 1346 oleh pasukan Golden Horde. Beberapa catatan menyebut mayat korban wabah dilemparkan ke dalam kota. Dari pelabuhan Laut Hitam, penyakit menyebar melalui jalur perdagangan ke Mediterania dan Eropa. Diperkirakan 30 hingga 50% populasi Eropa meninggal dalam beberapa tahun. Wabah itu bukan diciptakan oleh Mongol. Namun, jaringan yang mereka bangun mempercepat penyebarannya dalam skala lintas benua. Pada 2003, studi genetika menemukan pola haplogrup Y yang tersebar luas di Asia Tengah dan sebagian Asia Timur. Para peneliti memperkirakan garis keturunan tersebut mungkin berhubungan dengan dinasti Genghis Khan dan keturunannya. Angka yang sering dikutip menyebut sekitar 16 juta pria hidup pada awal abad ke-21 membawa garis tersebut. Ini bukan bukti tunggal tentang satu individu, tetapi indikasi kuat tentang dominasi sosial dan reproduktif elit Mongol selama berabad-abad. Warisan itu tidak hanya politik, ia juga biologis. Banyak struktur geopolitik Eurasia dibentuk oleh era Mongol. Bangkitnya Moskow sebagai pusat kekuasaan di Rusia terjadi di bawah bayang-bayang Golden Horde. Tiongkok mengalami integrasi penuh di bawah dinasti Yuan yang didirikan Kublai Khan. Jalur perdagangan Eurasia meninggalkan fondasi ekonomi yang bertahan lama. Nama Genghis Khan dipandang berbeda di berbagai tempat. Di Mongolia, ia simbol persatuan nasional. Di beberapa wilayah lain, ia dikenang sebagai penghancur. Interpretasi berubah, dampaknya tetap. Hingga hari ini, ekspedisi arkeologi di Mongolia masih mencoba menemukan lokasi pemakamannya. Teknologi satelit, pemetaan drone, dan survei non-invasif digunakan untuk menghindari pelanggaran tradisi lokal. Namun, makam itu tetap tersembunyi. Tubuhnya mungkin tidak pernah ditemukan, namun struktur dunia yang ia bantu bentuk tetap terlihat jelas. Genghis Khan tidak menciptakan perang. Ia tidak menciptakan wabah. Ia tidak menciptakan ambisi manusia. Namun, ia menunjukkan seberapa jauh semuanya bisa dibawa ketika dikombinasikan dengan organisasi militer, disiplin, dan visi tanpa kompromi. Setelah 1227, kekaisaran tidak berhenti. Ia berkembang, memecah, bertransformasi, dan menyebar. Bayangannya tidak hadir sebagai sosok. Ia hadir dalam sistem, dalam jalur perdagangan, dalam garis keturunan, dan dalam peta dunia modern. Tubuhnya hilang, namanya tetap, dan dunia yang ia sentuh tidak pernah benar-benar kembali seperti sebelumnya.